Tentukan FPB dan KPK dengan mudah. Nah, di sini akan kita pakai dua cara, yakni dengan pohon dan yang kedua adalah dengan tabel, dengan pohon atau dengan faktorisasi prima ya. Yang pertama ada 15 dan 20. Kita pakai dengan cara faktorisasi prima dulu. Nah, 15 itu kan bisa kita bagi dengan berapa? Pakai bilangan prima ya, pembaginya ya. Berarti bilangan yang hanya punya dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Berarti 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Berarti kalau 15 itu kan bisa kita bagi dengan 3, berarti hasilnya adalah 5. Nah, karena 5 ini masuk di bilangan prima, maka 15 faktorisasinya sudah selesai ya, faktorisasi primanya. Jadi 15 itu adalah 3 dikali 5. Sekarang 20 itu kita bisa bagi dengan 2. Kalau dibagi 2 kan hasilnya 10. Nah, 10 ini belum bilangan prima, jadi harus kita bagi lagi. Kita bagi 2, hasilnya adalah 5. Nah, 5 bilangan prima, berarti dia sudah selesai. Jadi 20 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali dengan 5. Karena 2-nya ada 2, bisa kita tulis 2 pangkat 2 dikali dengan 5. Nah, sekarang kan tadi ditanya FPB dan KPK-nya ya. FPB-nya itu adalah faktor yang sama dengan pangkat paling kecil ya. Kalau misalnya pangkatnya sama, berarti kita ambil salah satu. Ada 3 kali 5 ya, di sini saya tuliskan ya. Ini kan yang 15 itu sama dengan 3 kali 5. Yang 20 tadi sama dengan berapa? 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, FPB itu adalah faktor yang sama. Kalau faktor yang sama berarti kan hanya 5 dengan 5 ya, karena 3 di 15 ada tapi di 20 tidak ada. 2 pangkat 2 itu di 20 ada tapi di 15 tidak ada 2-nya. Jadinya yang sama hanya angka 5. Berarti faktor FPB-nya adalah 5. Sekarang KPK-nya. KPK-nya itu adalah kalikan semua faktor, jika ada yang sama ambil pangkat paling tinggi. Berarti karena semua faktor berarti 2 pangkat 2. Ada berapa lagi? Ada 3, ada 5 ya. Nah, karena 5-nya ada 2, berarti kan diambil salah satu ya kan. Berarti 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3 dikali 5. 3 dikali 4 atau 4 dikali 3 itu 12 dikali 5 berarti sama dengan berapa? 60. Ini kalau kita menggunakan pohon faktor. Sekarang kita coba dengan menggunakan tabel ya. Nah, kalau menggunakan tabel di sini ini pembaginya ya, bilangan primanya ini 15 ya. Kemudian yang sini adalah 20. Kita gunakan tabel, kita bagi dengan berapa? Misalnya kita bagi dengan 5 dulu ya. 15 dibagi 5 itu adalah 3, 20 dibagi 5 itu berapa? 4 ya. Karena 5 ini bisa bagi 15 dan 20 atau angkanya di sini kelihatan berubah dua-duanya. Maka ini kita bulatkan ya. Nanti ini sebagai FPB ya. Nah, karena bisa membagi kedua-duanya. Kemudian 3 ini supaya jadi 1 kita bagi 3 ya. 3 dibagi 3 1, 4 dibagi 3 nggak bisa, kita tetap tulis 4 ya. Nah, ini tidak kita bulatkan karena hanya bisa membagi 3 ya. Nah, karena ini sudah 1, nanti hasilnya yang paling bawah harus 1 semua. 4 ini kita bagi berapa? Kita bagi 2 ya kan. Nah, 2 berarti ini 1 tetap ya. 4 bagi 2 itu 2. Nah, terakhir 2-nya supaya jadi 1 kita bagi dengan 2 ya. 2 dibagi 2, 1. Nah, ini bawahnya sudah 1 semua, berarti sudah selesai. Nah, oke, FPB-nya saya tulis di sini, FPB, yang ini KPK ya. Nah, kelihatan ya. FPB-nya itu hanya yang kita lingkarin tadi ya. Berarti kan cuma satu angka 5. Berarti FPB-nya itu 5. Nah, sekarang KPK-nya. KPK-nya itu dari atas sampai ke bawah ya. Berarti 5 dikali 3 15. 15 dikali dengan 2 30. 30 dikali dengan 2 berarti 60. Jadi hasilnya sama ya. Bisa pakai pohon faktor atau bisa menggunakan tabel ya. Terserah mana yang dianggap mudah. Ini kalau kita menggunakan apa? Menggunakan untuk dua bilangan ya, untuk menggunakan tabel dan
faktorisasi prima. Bisa menggunakan kelipatan dan faktor juga bisa ya. Nah, sekarang yang 3 angka ya. Yang 3 angka, pertama kita akan menggunakan pohon dulu, dibagi 2 karena kan 12 ya di sini. Bagi 2 itu berapa? 6. 6 dibagi 2 berarti 3. Selesai ya 12-nya. Kemudian 24. 24 dibagi 2 12. 12 dibagi 2 berapa? 6. 6 dibagi 2 3. Selesai. 36. 36 dibagi 2 itu berarti berapa? 1/18 ya. Nah, 3 dibagi 2 sisa 1, 16. Berarti ini kita bagi 2, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 9. 9 kita bagi 3, hasilnya adalah 3. Jadinya 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berarti 12-nya itu sama dengan berapa? 12-nya sama dengan 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2 kita kali dengan berapa? Kita kali dengan 3. Nah, sekarang 24-nya itu 2-nya ada 3. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya 1 dikali 3. Kemudian 36-nya itu 2-nya ada 2 ya. 3-nya ada berapa? Ada 2. Berarti 3 pangkat 2 ya. FPB-nya dulu. FPB itu kan yang sama tapi pangkatnya paling kecil. Nah, di sini ada 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Yang kita ambil adalah yang 2 pangkat 2, berarti yang kecil ya. 2 pangkat 2 dikali dengan ada 3 dan 3 pangkat 2, berarti ambil yang 3. Sehingga hasilnya adalah 4 kita kali dengan 3 atau FPB-nya itu 12. Lanjut ke KPK-nya ya. KPK jika faktor itu sama akan kita ambil yang pangkat paling tinggi. Berarti dari 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2 yang ambil paling tinggi adalah 2 pangkat 3 ya kan. Berarti 2 pangkat 3. Nah, kalau 3-nya kita ambil yang 3 pangkat 2. Berarti jadinya berapa? 8 dikali dengan 9 sama dengan berapa? 72. Jadi KPK-nya ketemu 72 dan FPB-nya ketemu 12. Nah, lanjut sekarang kita akan menggunakan apa? Menggunakan tabel ya. Kalau kita pakai tabel, ini primanya, kemudian ini pertama 12, kemudian 24, selanjutnya adalah 36. Kita bagi dengan berapa dulu? Dengan 2 ya. 12 bagi 2, 6. 24 dibagi 2 itu 12, 36 dibagi 2 itu berapa? 18 ya tadi ya. Berarti ini berubah semua angkanya, kita lingkari ya. Kita bagi dengan 2 lagi, 6 dibagi 2 itu berapa? 3, 12 dibagi 2, 4, 18 dibagi 2 itu adalah ketemu 9 ya. Maaf, 12 dibagi 2 itu adalah 6 ya. Nah, kemudian lanjut kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 itu 1, 6 dibagi 3 itu 2, 9 dibagi 3 itu berapa? 3. Nah, ini juga kita bulatkan. Kemudian berapa lagi? Ini kan sudah 1, berarti yang ini ya. 2-nya harus jadi 1, berarti kita bagi dengan 2. 3-nya tetap. Nah, selanjutnya supaya 3-nya 1 kita bagi dengan 3. Nah, selesai ya. Jadinya FPB-nya itu adalah yang kita lingkari. 2 dikali 2, 4 dikali dengan 3 berarti 12. Kalau KPK-nya dari atas sampai bawah kita kalikan. 2 kali 2 itu adalah berapa? 4. 4 dikali 3 itu 12. 12 dikali dengan 2, 24. 24 dikali dengan 3 berarti berapa? 72. Nah, kalian bisa pilih mana yang menurut kalian lebih mudah. Demikianlah apa yang dapat saya sajikan. Semoga dapat dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.